Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Sebagai negara demokratis, tantangan Indonesia hari ini adalah upaya segelintir orang yang berlindung di bawah pasal-pasal kebebasan berpendapat. Menyampaikan pendapat dengan narasi sentimen dan ujaran kebencian semakin tak terbendung. Perlahan, suara-suara kritis karena dihantui oleh narasi rezim yang anti kritik, narasi kepentingan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak orang menganggap kritik itu merusak dan memecah belah. Kritik tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita yang mengedepankan kekeluargaan, kekerabatan, dan gotong royong. Kritik dipandang berseberangan dengan filsafat utama kita, yakni Pancasila. Pancasila mengedepankan gotong royong, sementara kritik itu destruktif, memecah belah, dan memicu konflik. Apakah benar demikian? Kritik berasal dari kata Yunani kriteon atau membelah dalam bahasa Indonesia. Kritik berfungsi membelah satu pemikiran, pendapat, atau kebijakan sehingga kita tahu lebih dalam di balik apa yang tampak di permukaan. Dengan kritik, persoalan yang tadi tersembunyi bisa muncul ke permukaan dan akhirnya bisa diselesaikan. Kritik terhadap bansos yang salah sasaran membuka persoalan mengenai pendataan yang tidak update. Kritik tidak merusak, melainkan membuka pengetahuan kita tentang persoalan yang ada, sekaligus jalan penyelesaiannya. Lalu, jika demikian, apakah kritik itu berseberangan dengan Pancasila? Jelas tidak. Kritik itu manifestasi paripurna dari sila keempat. Musyawarah artinya kita mau membuka pikiran kita terhadap pikiran atau pendapat yang berbeda, se-ekstrim apapun itu. Tanpa keikhlasan kita mendengar, tidak akan ada musyawarah. Musyawarah tidak bisa berjalan ketika masing-masing keras kepala dan anti kritik. Apa sebenarnya yang bertentangan dengan Pancasila? Pancasila bertentangan dengan seluruh ujaran yang tidak mencerminkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Ujaran kebencian misalnya, sebagai manusia mengimani Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita dilarang membenci sesama. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Kebencian bukan saja merusak secara psikis, tapi juga membahayakan keselamatan fisik orang per orang. Kebencian kita pada etis tertentu bisa berujung pada persekusi, bahkan pembantaian massal. Ujaran kebencian juga bertentangan dengan kemanusiaan. Kebencian membuat kita mematikan kemanusiaan dalam diri orang lain. Melihat manusia lain tak lebih sebagai ancaman belaka, layaknya binatang buas. Padahal, manusia dilengkapi akal budi dan kemampuan mengasihi. Ujaran kebencian memicu konflik dan membahayakan persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pengalaman sejumlah negara Timur Tengah menunjukkan betapa perang saudara diawali ujaran kebencian yang tidak terkendali di media sosial. Ujaran kebencian juga diametral dengan musyawarah mufakat. Bagaimana kita mau bermusyawarah kalau kita membenci lawan bicara? Lawan bicara bukan musuh yang kita benci, melainkan sekedar seteru dalam ekosistem demokratis. Terakhir, ujaran kebencian bertolak belakang dengan keadilan sosial. Berlaku adil berarti memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menjalani hidup sesuai keyakinannya. Kebencian menutup kesempatan tersebut. Fitnah yang kita lontarkan bukan hanya merusak emosi, tapi juga kesempatan orang lain. Kritik itu mujarab bagi pemecahan masalah secara kolektif. Semua organisasi atau institusi membutuhkannya. Alergi terhadap kritik sama saja dengan menutup pintu bagi perbaikan. Namun, ujaran kebencian, fitnah,
hoax, berita palsu, alih-alih memperbaiki justru merusak ikatan sosial dan berpotensi memecah belah. Pancasila mendorong kita untuk tetap kritis demi kepentingan bangsa dan negara. Sebaliknya, Pancasila berseberangan dengan segenap ujaran yang merusak persatuan bangsa. Pendek kata, terus kritis dan stop fitnah. Kritik adalah bagian berdemokrasi. Kritik yang terbuka dan konstruktif sangatlah dibutuhkan agar pembangunan lebih terarah dan lebih benar, yang seluas-luasnya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, agar Indonesia dapat berjalan sesuai dengan falsafah negaranya, Pancasila.